Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita, nikmat hidup kita, nikmat nyawa kita, nikmat apapun itu, nikmat bernafas, nikmat melihat dengan kedua belah retina mata kita, nikmat mendengar kita, nikmat masih bisa bernafas, nikmat masih bisa berbicara, nikmat segala nikmat yang telah kita rasakan dari mulai lahir sampai sekarang. Nikmat segala nikmat yang telah kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang. Marilah kita bersyukur terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar dari segala nikmat apapun itu di dunia ini, yaitu nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat iman. Mungkin saya tidak banyak berbicara untuk kali ini. Tema yang akan saya sampaikan itu tentang suudzon. Mungkin suudzon itu bisa dikatakan berprasangka buruk terhadap orang lain. Itu kayak mungkin saya pribadi sering gitu ya, mungkin teman-teman juga sering berprasangka buruk terhadap orang lain. Entah itu karena mungkin biasanya nih di kalangan milenial seperti kita, di kalangan remaja kita berprasangka buruk terhadap orang lain itu karena mungkin dulunya kita pernah disakitin, mungkin gitu ya. Misalnya cewek nih atau cowok, katakanlah analoginya cewek itu misalnya pernah ditinggalin sama cowok yang berkulit putih, atau si cewek ini pernah diputusin, disakitin hatinya sama cowok yang berkulit hitam atau berpakaian rapih misalnya. Maka terinstall mindsetnya, dia mengatakan bahwasanya, jadi dia berprasangka buruk bahwasanya semua cowok itu yang kulitnya putih atau yang pakaiannya rapi itu adalah cowok yang terbaik. Itu adalah suatu hal yang buruk, berprasangka buruk. Allah juga berfirman dalam Al-Quran tentang tentang prasangka buruk tersebut. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah keburukan, yaitu dosa. Terus apa dong kalau misalkan cara menyembuhkan kita dari keburukan tersebut, cara menyembuhkan kita dari prasangka? Karena mungkin bagi saya pribadi dulu itu sulit untuk menyembuhkan sakit hati. Mungkin bagi teman-teman juga sangat sulit banget ketika kita pernah disakiti oleh seseorang sampai nangis. Mungkin kita sulit untuk sembuh. Apa dong gitu obatnya untuk menyembuhkan suatu hal tersebut? Yang saya pelajari dari berbagai referensi buku atau ilmu psikologi, komunikasi, dan lain sebagainya, itu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita harus menyadari dulu bahwasanya obat sakit hati, bahwasanya yang bikin kita sakit hati itu bukan orang lain. Yang bikin kita sakit hati itu bukan dia, bukan mantan kita mungkin ya, bukan pacar kita, bukan orang lain. Yang bikin kita sakit hati itu adalah
diri kita sendiri. Makanya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kenapa kok dia bisa nyakitin aku? Karena kita mengizinkan seperti itu. Terus seakan-akan kita dialah yang paling berdosa di dunia ini, sementara kita paling terpuruk gitu. Terus kita berprasangka buruk kepada orang yang sama, orang yang ganteng itu misalnya, semua cowok ganteng semuanya yang berprasangka buruk, itu tidak boleh dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kita harus menyadari bahwasanya yang bikin kita sakit hati itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika kita dekat dengan seorang, ketika kita pacaran dengan seorang atau apapun dengan seorang, kita berekspektasi, berkeinginan lebih. Sehingga keinginan tersebut jika tidak sesuai dengan realita yang ada, kita sakit hati. Terus berarti tidak boleh berkeinginan dong, kan gitu mungkin ya. Berkeinginan boleh, tapi kamu sadar bahwasanya di saat keinginan kamu tidak sesuai dengan realita, maka kamu harus gimana? Responnya seperti apa? Apakah sakit hati, menangis-nangis, dan lain sebagainya? Karena ingat dikotomi kendali ya dalam filsafat teras. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Kita tidak bisa mengatur perasaan orang lain. Kita tidak bisa mengatur perilaku orang lain. Kita tidak bisa mengatur apapun orang lain yang lakukan terhadap kita. Tapi bisa kita atur apa? Diri kita sendiri. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Karena pada dasarnya emosi negatif seperti sakit hati, galau, dan sebagainya, itu adalah persepsi kita sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, kita akan menjadikannya sebuah malapetaka atau menjadikannya sebuah anugerah untuk kita pelajari di kehidupan yang selanjutnya. Makanya ada seorang bijak, bukan seorang bijak ya, dulu itu zaman Ibnu Sina, Al-Ghazali dan sebagainya. Ada seorang hamba. Seorang hamba itu bertanya kepada filsuf, seorang hamba itu bertanya kepada seorang sufi. Dia menanyakan seperti ini, lebih baik mana gitu kan, orang yang beriman tapi ahli maksiat, tetapi lebih baik mana orang yang beriman tapi ahli maksiat dengan orang yang tidak beriman tapi tidak ahli maksiat. Dia baik ke sesama manusia, dia tidak jahat, sering memberi. Sedangkan yang beriman itu dia ahli maksiat, sering minum-minuman dan lain sebagainya. Mendengar pertanyaan tersebut, sang bijak menjawab dengan tersenyum, gitu ya. Dia mengatakan bahwasanya dua-duanya baik. Lalu si hamba ini kebingungan, kok baik gitu ya? Karena yang beriman dan ahli maksiat dikatakan baik, yang tidak beriman dan tidak maksiat pun dikatakan baik, katakanlah kafir untuk orang yang kedua. Kok bisa gitu kan? Selama bertanya, kok bisa dua-duanya baik? Nah, makanya seorang sufi, seorang bijak itu menjawab bahwasanya iya baik. Seorang yang beriman dan ahli maksiat baik, karena dengan keimanannya dia akan sadar bahwasanya yang dia lakukan itu adalah hal yang buruk dan dia akan kembali ke jalan Tuhan. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua juga baik. Dia baik dengan akalnya, pribadiannya, sama manusia. Dia baik ke sama manusia dan lain sebagainya. Tapi dia belum beriman. Nah, dengan kebaikannya ini Allah akan memberikan hidayah sehingga dia beriman. Seorang hamba pun mendengar jawaban tersebut kayak betul sekali ya, gitu. Terus sang hamba bertanya, lalu siapakah yang tidak baik? Itu kan. Maka sang sufi menjawab, yang tidak baik itu adalah kita, orang ketiga, orang yang hanya bisa menilai saja, orang yang hanya bisa menjudge saja, orang yang bisa berprasangka buruk saja, orang hanya bisa melihat dengan kapernya tapi tidak melihat dengan hatinya. Sementara kita orang Islam, kita bersatu dengan tidak hanya melihat dengan mata tapi dengan iman. Makanya hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah seburuk-buruknya perbuatan dan perkataan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa yadu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.